Ya kurikulum memang harus berubah karena setiap saat perubahan itu selalu ada, apalagi sekarang ini disrupsi teknologi begitu sangat cepatnya setiap hari. Berubah terus. Istilah kurikulum tentu tidak asing bagi kita. Kurikulum sendiri terus menjadi topik menarik yang hangat untuk diperbincangkan. Mungkin kita mendengarnya melalui radio, menyaksikan melalui TV, atau mungkin di media sosial. Bagi Anda yang bergelut di dunia pendidikan, tentu wajib hukumnya memahami apa itu kurikulum dan seluk-beluknya. Lalu, apa itu kurikulum? Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu kurikulum, ada baiknya kita mulai dari asal-usul kata kurikulum. Menurut Kamus Merriam-Webster, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin klasik, currere, yang berarti berlari. Begitu juga di dalam Kamus Oxford, currere berarti berlari. Menurut William Pinnar, ungkapan berlari tersebut adalah metafora untuk pengalaman hidup seseorang dalam perjalanan pendidikannya. Menurut Encyclopedia of the Science of Learning, kata kurikulum secara lisan diterjemahkan sebagai race course atau lintasan balapan. Dan secara historis, kata kurikulum telah digunakan untuk menggambarkan mata pelajaran yang diajarkan pada periode klasik peradaban Yunani. Agar lebih mudah memahami, coba bayangkan perlombaan lari maraton. Semua pelari harus menyelesaikan semua lintasan lomba sampai garis finish agar mendapatkan medali. Kemudian, cobalah tarik ilustrasi tadi dalam dunia pendidikan. Sederhananya, pelari tadi kita ganti dengan siswa. Lintasan diganti dengan sejumlah mata pelajaran, dan medali kita ganti dengan ijazah. Nah, melalui ilustrasi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, terkandung 2 poin penting. Pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh. Kedua, memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasi terhadap praktik pembelajaran, yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan. Dan keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya. Dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. Pengertian kurikulum yang sudah kita bahas merupakan pengertian yang sempit atau sangat sederhana. Jika kita mempelajari buku-buku atau literatur lainnya tentang kurikulum, maka akan ditemukan banyak pengertian yang lebih luas dan beragam. Sebagai contoh, menurut Hilda Taba, kurikulum merupakan rencana pembelajaran. Tyler merumuskan kurikulum sebagai semua pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan Harold B. Alberti memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Artinya, kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Menurut Profesor Hamid Hasan, kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Dimensi pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang merupakan bentuk real dari kurikulum sebagai suatu ide. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan aktual kurikulum atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis.
Dan yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara teoritis tidak mudah untuk menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Namun demikian, ada satu hal penting yang sama dalam pengertian manapun, yaitu kurikulum adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.